Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita berjumpa lagi teman-teman di pembelajaran tentang pengembangan aplikasi multimedia menggunakan Unity 3D ya, teman-teman. Nah, di pertemuan yang pertama ini kita akan eh, bersama-sama pelajari tentang dasar-dasar penggunaan tools Unity 3D. Adapun beberapa materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah berkenaan dengan bagaimana kita bisa membuat project baru ya. Jadi nanti ada beberapa materi yang kita akan bahas di video pertemuan yang pertama ini. Nah, topik yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat project baru ya teman-teman. Nah, saya harap teman-teman sudah mempersiapkan toolsnya Unity 3D versi saya gini ya. Jika teman-teman ingin bisa mengikuti pembelajaran ini dengan tanpa mendapatkan kendala gitu ya, eh, mungkin ada baiknya teman-teman menyesuaikan dengan versi Unity 3D yang digunakan pada saat video ini direkam ya, yaitu versi 2022.1.22. Sekali lagi, versi Unity 3D yang digunakan pada saat tutorial ini dibuat adalah versi 2022.1.22. Oke, baik ya, jadi sekali lagi versi Unity 3D 2022.1.22. Nah, sekarang teman-teman silakan buka Unity Hub-nya ya. Kalau teman-teman bingung apa itu Unity Hub, sebaiknya teman-teman mempelajari teknik instalasi Unity 3D terlebih dahulu ya. Nah, Unity Hub itu adalah sebuah aplikasi yang bisa memudahkan kita dalam mengatur, dalam mengelola project Unity 3D ya, yang memberikan kebebasan kepada kita untuk bisa bekerja lebih dari satu versi Unity 3D. Oke, langsung aja ya. Kita akan membuat project baru dengan cara menekan tombol yang bertuliskan ini New Project. Silahkan diklik ya teman-teman. Tentunya di bagian Project Panel ini ya. New Project. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa eh, ada pilihan untuk mengatur versinya yaitu. Nah, secara default maka yang akan terpilih secara default yang akan terpilih adalah versi Unity 3D yang terbaru yang pernah diinstal di Unity Hub gitu ya. Nah, namun seperti yang saya sampaikan tadi yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah versi 2022.1.22. Nah, sehingga kita akan sesuaikan di sini teman-teman yang ini ya. 2022.1.22. Ya. Nah, silakan teman-teman ikuti ya. Kalau misalkan masih ada yang menggunakan versi yang berbeda, ya silakan saja diikuti nggak apa-apa ya. Untuk beberapa pertemuan awal-awal ini mungkin tidak jauh berbeda gitu ya antara satu versi dengan versi yang lain. Tapi nanti ada beberapa fitur yang memang eh, belum ada di versi sebelumnya atau bahkan di versi sesudahnya bisa jadi juga berubah gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman ingin bisa mengikuti tutorial ini dengan tanpa kendala, silakan disesuaikan versinya gitu ya. Oke, di sini sebelum kita membuat project, kita akan mendapatkan beberapa pilihan ini render pipeline ya. Ada beberapa macam render pipeline yang bisa kita gunakan. Ada 2D built-in render pipeline, ada 3D built-in render pipeline, ada juga universal 3D, ada juga high definition, dan banyak lagi ya teman-teman. Mungkin sekilas bisa saya sampaikan apa sih render pipeline itu. Jadi perlu kita ketahui ya bahwa khususnya di aplikasi game engine yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi multimedia berbasis 3D environment itu membutuhkan berbagai macam komputasi ya, komputasi yang akhirnya bisa menampilkan visual di aplikasi kita gitu ya. Misalkan visual objek berbentuk kubus, visual objek berbentuk eh, mobil misalkan lalu lalu misalkan pergerakan dari satu objek dari satu posisi ke posisi lain. Nah, itu membutuhkan kalkulasi-kalkulasi yang disebutnya yang biasa kita sebut sebagai istilah render gitu ya, teman-teman. Nah, itu sebenarnya
behind the scene gitu ya, di belakang gitu, di balik layar, itu sebenarnya terjadi komputasi sangat kompleks sih teman-teman. Nah, biasanya ini menggunakan sebuah pendekatan. Nah, itulah yang disebut sebagai render pipeline. Nah, Unity 3D menyediakan beberapa tipe atau model render pipeline yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah ini 3D built-in render pipeline adalah model render pipeline yang disediakan oleh Unity 3D secara default gitu ya. Lalu juga sekarang berkembang ada yang disebut sebagai universal render pipeline dan ada juga high definition. Ini universal render pipeline atau URP, ada juga URP gitu, ada juga high definition render pipeline ya. Nah, seperti yang bisa kita duga bahwa high definition ini akan menghasilkan sebuah tampilan grafis yang lebih detail ya. Jadi prinsipnya jika teman-teman menginginkan sebuah aplikasi multimedia yang menitik beratkan pada tampilan ya, teman-teman bisa gunakan yang high definition render pipeline ini ya. Tapi sekali lagi pemilihan high definition ini akan memberikan sebuah konsekuensi proses komputasi yang lebih berat, artinya membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih tinggi gitu ya. Nah, sebetulnya untuk pembelajaran kita itu eh, untuk yang built-in render pipeline pun sudah cukup ya. Jadi sekali lagi di video ini sampai beberapa video berikutnya kita akan menggunakan render pipeline bawaannya dari Unity 3D yaitu built-in render pipeline. Jadi silakan teman-teman pilih yang 3D built-in render pipeline. Lalu di bagian sebelah kanan sini ya teman-teman, kita diminta untuk menentukan terlebih dahulu di mana project kita itu akan disimpan. Silakan teman-teman klik ya. Oh, teman-teman bisa arahkan ke sebuah folder yang nantinya akan teman-teman gunakan. Saya akan gunakan ini ya, Unity Lab Multimedia. Ya, jadi saya tidak akan rubah, tapi silakan teman-teman sesuaikan dengan eh, foldernya masing-masing. Lalu silakan dibuat nama projectnya. Ya, nama projectnya misalkan adalah apa ya? eh, em, mungkin saya buat ini aja video introduction. Nah, teman-teman bisa gunakan nama project yang berbeda, nggak masalah ya. Ini hanya sekedar untuk memudahkan saya agar saya bisa mudah untuk mengetahui oh berarti ini adalah project yang saya buat ketika saya merekam video gitu. Tapi silakan teman-teman sesuaikan dengan nama pilihannya masing-masing ya. Jadi nggak masalah itu ya. Silakan disesuaikan. Lalu tekan tombol create project. Nah, ini membutuhkan waktu beberapa saat ya, tergantung dari kecepatan hardware yang kita miliki ya. Ini akan saya pause, lalu saya akan kembali lagi setelah projectnya selesai ditampilkan ya. Oke, nah setelah projectnya ditampilkan, maka kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin saja apa yang dilihat di tampilan screen teman-teman itu mungkin berbeda dengan yang ada di video gitu ya. Itu nggak masalah ya teman-teman. Nanti akan kita coba atur bersama-sama agar kita memiliki layout yang yang sama gitu ya. Nah, tapi sebelum itu eh, kita akan bahas ke topik berikutnya. Nah, itu tadi ya, creating a new project atau bagaimana cara membuat project baru dengan cara seperti yang sudah kita buat tadi ya. Nah, topik berikutnya adalah bagaimana kita bisa menyimpan, lalu menutup, lalu membukanya kembali ya. Kita akan pelajari bagaimana kita bisa menyimpan project tersebut, lalu menutup, dan suatu saat kita akan membukanya kembali. Oke, nah anggaplah eh, kita ingin, bukan ingin ya, anggaplah kita sudah selesai nih mengerjakannya gitu ya, walaupun sebenarnya belum apa-apa di sini. Tapi kita kan ingin belajar cara menyimpan gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyimpan. Atau kalau biar sudah terlihat ada sedikit
perubahan gitu ya, biar nggak polosan banget. Kita tambahin satu objek dulu yuk sama-sama ya. Jadi di bagian sini teman-teman di bagian hierarchy, cari di hierarchy atau misalkan tampilannya beda Pak di mana hierarchy mungkin teman-teman masih bingung gitu ya. Nah, teman-teman pilih aja di sini game object ya, game object, lalu pilih 3D object, lalu pilih cube. Ya, sekali lagi, kita akan menambahkan satu buah objek yaitu cube atau kubus gitu ya. Nah, caranya gimana? Lewat menu game object, lalu 3D object, lalu cube. Nah, maka akan ditambahkan sebuah objek baru bernama cube. Dan objek yang ada di project kita itu bisa terlihat di bagian hierarchy panel sini ya, teman-teman. Juga akan terlihat di scene view sini. Ya. Oke, kalau teman-teman masih bingung dengan istilah hierarchy panel, scene view, game view ya, nanti kita akan bahas tenang aja. Nah, sekarang yang penting teman-teman sudah menambahkan satu buah objek baru bernama cube dan kita akan menyimpan pekerjaan kita. Anggaplah kita sudah selesai melakukan uh, membuat aplikasi multimedia yang super canggih gitu ya. Dan kita ingin menyimpan pekerjaan kita ya. Kita akan menyimpan objek cube yang hebat ini gitu ya ke hard disk kita gitu ya. Oke, caranya gimana ya? Sebenarnya gini teman-teman. Kita akan menyimpan pekerjaan kita itu uh, dalam sebuah scene gitu ya. Apa itu scene gitu ya. Nah, scene adalah bisa kita analogikan seperti level dalam sebuah game. Teman-teman main game kan sering ya level satu lalu naik level 2 naik level 3. Setiap level itu mungkin objektifnya beda-beda, environment yang beda-beda. Misalkan level satu itu peperangan di hutan gitu ya. Maka environmentnya semuanya berkenaan dengan environment hutan ya. Objeknya juga objek pepohonan, di hutan kan banyak pepohonan ya. Terus objek apa lagi binatang-binatang, objek misalkan ada sungai, objek apa lagi misalkan ada em, padang padang rumputnya misalkan di sebuah hutan itu dan seterusnya. Itu level satu misalkan gitu ya. Jadi environment-nya berkaitan dengan environment hutan. Ya, misalkan objeknya adalah survival di hutan gitu ya. Nah, setelah kita berhasil survival di hutan, objektifnya bisa kita selesaikan, maka biasakan kan naik ke level 2 ya, teman-teman. Nah, biasanya level 2 itu misalkan objektifnya berbeda. Misalkan objektifnya adalah kita akan survival di perkotaan gitu. Survival di perkotaan artinya kita survive terhadap eh, kejahatan dari preman di perkotaan misalkan. Nah, tentu nanti environment-nya itu udah environment yang berbeda, bukan hutan lagi kan teman-teman, environment perkotaan. Nah, biasanya ketika kita mendesain gitu ya, menyiapkan environment itu melekat pada sebuah scene ya teman-teman. Karena kan tampilannya beda tuh antara hutan dan kota gitu ya. Environment hutan misalkan ada di scene satu, ketika naik level pindah ke level 2 yang environmentnya juga berbeda, misalkan environment tentang kota, maka scene-nya pun berbeda. Scene-nya juga harus membuat scene yang baru gitu ya. Nah, di Unity 3D secara mudahnya bahwa project itu kita simpan dalam sebuah scene ya teman-teman. Jadi nanti kita akan simpan di scene yang mana kan gitu ya. Nah, ketika kita membuat project baru ya sebetulnya itu tuh sudah disiapkan sebuah scene ya teman-teman ya. Kalau kita scroll di panel project ini lalu kita klik di bagian folder scene. Nah, teman-teman bisa melihat itu ada sebuah em, ada sebuah apa namanya ini bisa dibesar kecilin itu ya. Ada sebuah file bernama sample scene. Jadi ketika kita membuat sebuah project baru, Unity 3D itu akan membuatkan default scene yang bernama sample scene. Ya. Artinya gini, apapun yang kita tambahkan di sini, ya itu secara uh, default itu nantinya akan disimpan di sample scene. Artinya kalau kita lakukan proses file lalu save gitu ya, maka disimpannya itu di sample scene. Paham ya? Nah, tapi kalau kita tidak menginginkan hal itu, Pak, jangan pakai nama sample scene deh gitu misalkan. Nah, saya ingin membuat scene saya sendiri gitu yang penamaannya juga sesuai dengan yang saya inginkan kan nama sampel-sampel kayak gini. Ya, bisa, mari kita lakukan penyimpanan hal tersebut ya.
Caranya jangan menggunakan file save. Kalau file save maka dia akan menyimpan di default scene ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah menekan file save as. Silakan dilakukan file save as. Nah, maka di sini ya akan diarahkan ke folder bernama assets ya. Folder asset itu ini teman-teman. Folder assets dan subfolder bernama scenes. Nah, sebaiknya kita menyimpan semua scene kita itu di dalam folder ini. Jadi biar terorganize dengan baik gitu ya. Semua scene kita simpan di folder bernama scenes. Nanti semua em, aset yang berupa gambar kita simpan dalam objek berupa dalam folder gambar. Semua aset yang berupa audio kita simpan dalam sebuah folder bernama audio gitu. Jadi biar terorganize. Nah, sekarang karena yang ingin kita simpan adalah scene kita, ya silakan teman-teman masuk dulu nih ke folder scene, artinya masuk ke dalam sini. Nah, teman-teman bisa lihat sudah ada sebuah default scene yaitu sample scene yang yaitu ini ya, sample scene, ini sample scene. Nah, kita ingin menyimpan dengan nama scene kita sendiri kan. Nah, kita ketikin aja misalkan eh, level level 1 misalkan gitu ya. Ya, silakan teman-teman ketikkan level underscore 01 atau terserah deh teman-teman boleh memberikan nama scene yang berbeda ya, terserah gitu, yang penting teman-teman paham apa yang teman-teman ketikkan dan jangan lupa tempat di mana teman-teman menyimpan nanti. Jadi suatu saat kalau ingin membuka scene-nya itu ada di dalam folder apa, assets, scenes, lalu bernama level 01. Kita simpan, tekan tombol save, maka kita bisa melihat di sini ada sebuah scene baru bernama level 01 ya. Sehingga sekarang kita sudah punya dua buah scene ya teman-teman. Yang pertama sample scene, kalau kita double klik sample scene-nya, nah maka kubusnya hilang ya. Karena cube atau kubus tadi itu kita arahkan ke level 1 ya, ke scene bernama level 1 bukan di sample scene. Sample scene adalah scene awal yang dibuatkan secara default oleh Unity 3D ketika kita membuat project baru ya. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan objek baru yaitu kubus dan kita simpannya di level 01 atau scene bernama level 01. Jadi kalau kita ingin mengedit kembali, meneruskan kembali pekerjaan kita yang ada di level 01, berarti kita harus double klik level 01 ini. Nah, itu muncul lagi ya. Oke ya, jadi mudah-mudahan teman-teman sudah paham konsep apa itu scene ya. Ini tulisannya scene gini dibacanya scene ya, teman-teman, bukan skin. Jadi jangan salah baca, ini bukan skin, cara bacanya adalah scene ya. Karena kalau skin itu ada sendiri ya. Istilah scene dalam multimedia itu istilah skin dalam multimedia itu ada sendiri. Skin itu kulit ya. Kalau skin, kalau bacanya kita skin itu adalah kulit. Biasanya skin itu berkaitan dengan tekstur ya, kulit gitu ya, dalam sebuah objek. Nah, tapi ini adalah scene, bukan skin ya. Jadi bacanya jangan sampai salah nih. Cara bacanya adalah scene. Walaupun tulisannya ada C-nya gitu ya. Biasanya kan kalau kita ketemu huruf C itu dibacanya K gitu ya. Tapi ini enggak ya teman-teman. Cara bacanya adalah sin, bukan skin. Oke, setelah kita menyimpan, kita akan belajar apa? Menutup pekerjaan kita. Gimana sih cara menutup Unity kalau udah selesai gitu? Uh, Bisa banyak cara ya teman-teman. Bisa tekan file lalu exit ya. Bisa juga langsung close silang di sini gitu ya. Jadi silakan teman-teman pilih yang mana. Kita lakukan saja exit. Oke ya, itu cara menutup pekerjaan kita. Lalu bagaimana cara membukanya kembali? Suatu saat kita ingin dong kita bisa melihat pekerjaan kita kembali. Caranya tinggal buka lagi Unity Hub-nya teman-teman, karena semua list project yang pernah kita buat tuh ada di sana ya teman-teman. Nah, tinggal klik aja yang ingin kita buka kembali. Tadi kan namanya apa? Video introduction ya, tinggal kita klik lagi. Kalau kita tunggu lagi beberapa saat, seharusnya yang kedua kalinya ini lebih cepat ya dibandingkan yang pertama tadi ya. Oke, nah ini sudah tampil kembali teman-teman ya projectnya ya. Ada cube-nya dan seterusnya. Jadi defaultnya adalah scene terakhir yang kita buka yaitu level underscore 01. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat
project baru dan bagaimana cara menyimpan, menutup dan membukanya kembali. Topik berikutnya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan custom layout atau area kerja kita biar kita tuh nyaman dengan layout yang kita gunakan. Oke, ingat tadi saya sudah mengatakan di awal bahwa mungkin saja apa yang teman-teman lihat di sini tampilan layoutnya itu berbeda dengan apa yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, itu karena memang Unity 3D menyediakan berbagai macam jenis layout. Ya. Pengaturan layout itu ada di mana? Silakan teman-teman lihat di bagian kanan atas ini ada combo box atau drop down layout. Kalau kita klik akan muncul berbagai macam pilihan layout. Ada 2 by 3, 4 split, ada default, ada my layout ini layout yang saya buat sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman belum ada ini ya. Lalu ada tail, ada wide dan seterusnya. Nah, mari kita coba cek satu-satu atau kita lihat satu persatu 2 by 3. Kita klik di situ teman-teman. Ini adalah jenis layout yang menampilkan scene view dan game view itu secara terpisah. Scene view eh, ada tempatnya sendiri dan game view juga ada tempatnya sendiri. Lalu hierarchy panel di sini, project panel di sebelahnya gitu ya. Lalu eh, object inspector ada di sebelahnya juga. Jika teman-teman menyukai model seperti ini, ya silakan teman-teman gunakan 2 by 3 gitu ya. Lalu ada lagi for split. Nah, ini cukup kompleks nih ya. Kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang, viewport ya. Ada dari top view, ada dari front view, ada dari right view, dan ada juga secara perspektif gitu ya. Jadi sebagian besar area window kita dipenuhi oleh view gitu ya. Lalu hierarchy panelnya ada di atas project panel. Kalau tadi kan samping-sampingan gitu ya. Nah, silakan teman-teman silakan pilih. Kalau teman-teman menyukai jenis seperti ini, silakan gunakan for split. Lalu ada lagi tail. Nah, tail ini menggabungkan ya antara scene view dan game view ya. Ini adalah scene view, sehingga kalau kita ingin melihat game view, kita harus klik di bagian game view-nya. Kalau ini scene view, game view. Jadi dia hanya bisa ditampilkan salah satunya saja gitu ya. Dan hierarchy panel, project panel, expector gitu ya. Kita pilih yang lain lagi. Kita coba yang lain lagi yaitu wide layout. Nah, saya cukup menyenangi ya wide layout ini ya karena memang kita memiliki area view yang cukup lebar gitu ya. Area cukup luas agar kita mudah bisa memanipulasi game objek gitu ya. Dan kita bisa berpindah-pindah dari satu scene view ke game view gitu ya. Nah, lalu hierarchy panel itu ditampilkan di bawah sini dan project panel ditampilkan di bawah samping dari hierarchy panel. Gitu ya. Lalu object inspector ada di sampingnya. Dan seterusnya nanti teman-teman silahkan coba sendiri. Dan kita bisa mengatur layout kita sendiri teman-teman. Jika teman-teman merasa tidak ada satupun yang teman-teman merasa cocok, itu bisa kita atur sendiri. Caranya gimana? Misalkan bisa nggak sih misalkan scene view dan game view itu ditampilkan dua-duanya, tetapi bukan atas bawah, tetapi kanan kiri, samping-sampingan. Itu bisa ya dengan cara teman-teman klik bagian game view, lalu drag ke sini di dock ya, lalu di snap ke sebelah kanan ini. Nah, ya. Jadi sekarang kita punya scene view yang ditampilkan dan game view juga ditampilkan ya sebelah-sebelahan. Dan begitu pun dengan panel-panel yang lain bisa kita lakukan dengan hal yang sama ya. Project panel ini bisa kita pindah ke sini ya teman-teman. Nih, project panel bisa kita pindah. Nah, gitu ya. Atau kita kembalikan lagi ke sini. Jadi terserah ya, silakan atur sendiri. Dan jika sudah selesai pengaturannya, jangan lupa untuk menyimpan. Ya, menyimpan dengan cara save layout. Nah, lalu nanti diberi nama layoutnya apa? Seperti yang saya lakukan di sini ada my layout. Gitu ya. My layout ini apa ya? Kita klik. Nah, tampilan seperti ini ya, atas bawah gitu ya. Nah, sekarang eh kita akan gunakan ini ya, teman-teman, wide layout. Jika teman-teman, saya sarankan ya bagi teman-teman yang masih baru tentang menggunakan tools Unity 3D,
silakan disamakan aja menggunakan wide layout ya. Disamakan itu agar teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dengan mudah ya, nggak ada kendala karena tampilannya sama gitu. Oke ya, eh tentang tools Unity 3D ini, teman-teman juga mengatur di bagian preferences ini ya, di edit lalu preference. Teman-teman bisa memilih berbagai macam em, bagian preferences, edit, lalu preferences. Misalkan teman-teman kurang suka dengan tampilan eh, editor yang gelap seperti ini, teman-teman bisa merubahnya di bagian sini ya, general, lalu pilih editor theme-nya, pilih yang light misalkan. Nah, nanti akan berubah tampilannya itu terang, ya, bukan gelap kayak tadi. Ya. Nah, silakan teman-teman pilih mana yang teman-teman suka ya, tampilan layoutnya, ya, ataupun preferencesnya. Oke, di bagian sini adalah penjelasan tentang bagaimana kita bisa mengatur layout, ya. Pembahasan tentang custom layout tadi sudah kita jelasin. Lalu topik berikutnya adalah kita akan membahas tentang user interface dari editor Unity 3D. Oke teman-teman, nah saya akan jelaskan atau kita akan belajar tentang masing-masing bagian atau user interface dari Unity 3D. Ya, tapi mungkin yang akan dijelaskan itu hal-hal yang penting saja gitu ya. Nanti hal-hal yang lain itu bisa kita bahas sambil jalan saja ketika kita sudah menggunakan fitur tersebut ya. Baik, mulai dari top menu di sini ya teman-teman. Ini biasalah top menu ya. Biasa kita gunakan untuk tadi ya, menyimpan file, menutup file, ya. Lalu juga mengatur hal-hal yang berkenaan dengan melakukan build project kita. Apakah nanti kita akan mau melakukan proses build ke desktop, Android kah, atau ke platform yang lain seperti iOS gitu ya. Bisa juga ke web gitu ya dan seterusnya. Banyak sekali pilihannya nanti bisa teman-teman lihat di bagian sini atau saya coba langsung buka aja ya ke build setting ini. Teman bisa melihat ya pilihan dari yang akan kita bisa buat aplikasinya. Aplikasi yang dijalankan di Android, di iOS, atau di PlayStation, WebGL, dan seterusnya. Nah, itu tentang file ya teman-teman. Lalu tentang edit ini tadi salah satunya adalah untuk mengatur preferences. Berikutnya di bagian aset. Nah, nanti kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengimport atau mengekspor package gitu ya. Ada kalanya kita ingin menggunakan resources atau aset yang berasal dari luar, ingin kita masukkan ke Unity kita gitu ya. Kalau sudah di pack dalam sebuah package, nanti bisa langsung diimport tools ke tools atau ke Unity editor kita gitu ya, melalui fitur ini ya aset. Nah, kita akan belajar nanti ya bagaimana cara membuat package, bagaimana cara membuka package, mengimport dan mengekspor. Lalu game object. Ya tadi sudah kita praktekkan bagaimana kita bisa menambahkan sebuah kubus baru. Di sini ada pilihannya 3D object itu banyak ya pilihannya, ada cube, ada sphere, ada kapsul, ada silinder, ada plan gitu ya, ada juga quad dan seterusnya masih banyak ya. Prinsipnya adalah objek-objek yang bisa kita tambahkan ke dalam aplikasi kita ya. Dan juga nanti komponen bisa kita tambahkan di sini ya teman-teman. Di sebelahnya nih ada komponen ya, menambahkan komponen audio ya dan seterusnya. Oke, itu bagian top menu ya. Nah, berikutnya di bagian sini ya teman-teman, itu ada yang akan sangat sering kita gunakan yaitu play ya, play. Tombol play itu untuk menjalankan aplikasinya ya. Sebagai contoh, ini kan kita baru punya satu buah objek bernama cube ya. Kalau kita jalankan, kira-kira gamenya bakalan jadi gimana sih gitu kan. Ya, silakan kita play aja teman-teman. Kita play. Nah, ketika kita melakukan proses play, nanti itu view-nya secara otomatis pindah ke game view. Saya ulangi ya, ini saya close dulu.
Nah, cara men-stop bukan close ya, cara men-stop modus play ya, mode play itu dengan cara menekan ini kembali ya, maka dia akan stop ke mode mode scene gitu ya. Jadi ada dua mode editor maksud saya. Jadi ketika kita bekerja dengan Unity Editor itu Unity 3D itu ada dua mode. Mode di mana kita sedang melakukan proses editing, bisa kita anggap itu adalah mode edit, dan mode berikutnya adalah ketika kita mencoba menjalankan aplikasinya itu mode game gitu ya. Mode play gitu ya. Ada play, ada edit gitu ya. Edit itu misalkan ketika kita sedang mengatur menambah-nambah objek di sini gitu ya. Lalu kita sedang mengatur pergerakan, lalu kita ingin melihat hasilnya, itu kita menekan tombol play. Nah, teman-teman, ketika kita sedang mengatur, itu tuh yang kita atur adalah di bagian scene view, teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman ingin mengatur objek, tapi teman-teman malah yang dibuka game view. Nah, karena game view ini tidak bisa diatur ya, teman-teman. Dia terkunci. Sekali lagi, game view itu terkunci, nggak bisa kita apa-apain gitu ya. Objek ini mau tidak akan bisa kita pilih dan kita gerakan tuh nggak bisa. Sedangkan kalau scene view itu kita bisa klik objeknya, lalu kita bisa gerakin objeknya gitu ya, kita atur posisinya. Itu hanya bisa dilakukan di scene view. Sekali lagi, game view itu hanya view ketika game itu dijalankan. Ya. Nah, tampilannya itu sesuai dengan arah dari kamera. Ya. Nah, mungkin teman-teman ini akan saya jelaskan sedikit ya. Ini penting ya. Game view, game view adalah view atau visualisasi yang ditampilkan sesuai dengan sudut pandang kamera. Nah, apa itu kamera? Nah, kalau kita lihat di sini di scene view ada sebuah objek kamera di sini nih, ya teman-teman. Bisa juga kita lihat dari hierarchy panel itu ada main kamera. Jadi, tampilan game view itu sesuai dengan apa yang sedang dilihat oleh kamera. Nah, kalau kita ingin merubah tampilannya, maka yang harus kita rubah tampilan, misalkan kita ingin merubah tampilan game view, maka yang harus kita atur adalah justru kameranya gitu ya. Kamera kita posisikan di mana sehingga tampilan sesuai dengan sudut pandang yang kita inginkan. Itu nanti akan kita pelajari ya di topik nanti ya tentang pengaturan view gitu ya. Sekarang kita fokus dulu ke user interface ya. Jadi user interface ini ada play di bagian sini ada tombol play yang bisa kita gunakan untuk menjalankan aplikasi, dan yang akan ditampilkan adalah game view ya sesuai dengan sudut pandang kamera. Nah, ketika kita stop maka kita akan kembali lagi ke scene view. Dan yang terpenting teman-teman, jangan sampai kita mengedit-edit ketika dalam keadaan modus atau mode play. Karena semua yang akan kita atur ketika dalam keadaan mode play ini, nanti ketika kita stop dia akan ngereset kembali ya teman-teman. Jadi pengaturan kita tuh akan sia-sia ya. Jadi sekali lagi, pastikan ketika kita akan mengatur parameter atau posisi dari game view, pastikan kita tidak dalam mode atau modus play ya. Nah, itu yang harus diingat-ingat gitu ya. Nah, itu tentang user interface bagian sini ya, play button. Kalau di bagian sini, tadi sudah saya singgung sedikit, ada scene view, ada juga game view. Scene view adalah kanvas, bisa kita anggap sebagai kanvas tempat di mana kita menggambar. Ya. Kalau kanvas itu digunakan untuk menggambar ya. Hanya saja karena di sini adalah 3D gitu, environment-nya. Jadi kita menggambarnya itu dengan objek-objek 3D ya. Menambah objek baru, mengedit objek 3D gitu ya, atau mengatur posisi objek 3D ya. Seolah-olah kita sedang menggambar, tapi dengan cara visual, pengaturan menggunakan merubah posisi, merotasi, dan seterusnya gitu ya. Itu scene view. Dan game view adalah tampilan ketika game tersebut dijalankan. Ya, ada kalanya kita ingin melihat game view-nya seperti apa sih, walaupun tidak sedang dijalankan gitu kan ya aplikasinya. Gitu ya. Hanya ingin mengatur sudut pandang kamera misalkan, ya kita bisa melihat hasilnya itu di game view. Oke, nah berikutnya yang cukup penting lagi, nah di sini adalah tools ya, tools untuk transformation. Ya ini adalah ada gambar tangan ini untuk memindah-mindah viewport kita. Ya. Jadi sekali lagi
ini nih sebenarnya yang bergerak bukan objeknya teman-teman. Kalau kita menggunakan tangan ini, yang sedang bergerak tuh kitanya gitu ya. Sudut pandang kita terhadap objek. Objeknya itu nggak berubah posisinya di situ-situ aja gitu ya. Kalau kita coba perbesar ini ya. Lalu kita pilih cube-nya. Ini cube-nya pastikan dalam keadaan terpilih. Kita lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Parameter position itu di X0, Y0, dan Z0. Rotationnya juga semuanya di 0. Dan scale-nya juga masih default 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan hand tools ini ya, view tools, lihat nilai-nilai ini kan nggak berubah kan? Ya karena memang objeknya sebenarnya tidak berubah, kitanya yang bergeser gitu ya. Nah, itu adalah view tools atau hand tools. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan yang bawahnya ini, move tools, maka akan muncul sebuah gizmo ya, di mana yang merah ini adalah sumbu X, yang biru adalah sumbu Z, dan yang hijau ke kuning-kuningan ini sumbu Y gitu ya. Dan jika sumbu ini kita gerakan ya, maka objeknya akan bergerak gitu ya teman-teman. Sumbunya kita tarik nih ya, akan bergerak. Lihat tuh. Pergerakan itu ditandai dengan berubahnya nilai-nilai ini ya teman-teman. Sekali lagi, jika kita menggunakan transformation tools, artinya kita merubah posisi dari si objek yang kita atur. Berbeda dengan kalau kita menggunakan view tools ya. View tools itu objeknya diam, kitanya yang berubah gitu ya. Oke, ini bisa kita kembalikan lagi ke posisi awal dengan cara mereset gitu ya. Klik kanan, reset. Lalu rotation gimana? Rotation yang merotasi ya. Nah, teman-teman bisa belajar ya. Nanti ada topik khusus tentang bagaimana merotasi, melakukan penskalaan. Ini penskalaan ya, dan seterusnya. Oke ya. Lalu ini hierarchy. Berikutnya adalah hierarchy panel. Jadi sekali lagi kita sekarang sedang menjelaskan nama-nama dari panel-panel atau jendela-jendela di Tools Unity Editor ya. Tadi sudah sampai canvas gitu ya, terdiri dari scene view dan game view. Nah, berikutnya adalah hierarchy, teman-teman. Hierarchy panel itu ada sebenarnya mirip dengan scene view, hanya saja ditampilkan secara dengan model teks seperti ini dan menampilkan hierarkinya. Jadi misalkan kita bisa memilih cube dengan cara klik cube-nya, itu terpilih ya. Tapi bisa juga kita memilih objek itu dengan cara mengklik di hierarchy panel, gitu sama aja. Kadang-kadang justru lebih mudah memilih objek itu melalui hierarchy panel ya, karena terlihat hierarkinya, mana hubungan antara parent dan child. Parent tuh induk, child tuh anak ya. Kadang-kadang kita tuh memiliki objek yang di dalamnya ada objek lagi, di dalamnya ada objek lagi. Jadi nested objek, ada induk, ada anak. Kadang-kadang kita akan kesulitan memilih anak objek yang ada di dalam sebuah objek gitu, karena tertutup oleh induknya. Kalau melalui view seperti ini susah milihnya. Nah, akan lebih mudah jika kita memilihnya menggunakan hierarchy panel. Kalau hierarchy panel itu akan terlihat cube ini misalkan mempunyai anak lagi, kita akan lebih mudah memilih anaknya gitu melalui sini gitu. Itu ya hierarchy panel, lalu project panel. Nah, project panel ini teman-teman, eh default tampilannya seperti ini, ada folder lalu ada filenya. Dan mungkin tampilan seperti itu pada pada mulanya membingungkan teman-teman. Mari kita sekarang ubah ke tampilan one column aja. Ini kan dua kolom ya, kolom pertama, kolom kedua. Mari kita ubah ke tampilan uh, one column. Klik di sini yang titik-titik ini, pilih one column. Nah, biar lebih simpel gitu ya. Ini project panel. Prinsipnya project panel ada berisi semua aset yang kita gunakan ya. Ya ada aset scene di sini. Nanti kalau kita ingin menggunakan eksternal audio, ya kita bisa tambahkan audio masukin ke project panel, tambahkan gambar masukkan ke project panel gitu ya. Itu ada dan project ini akan berhubungan dengan lokasi penyimpanan di harddisk kita gitu. Jadi nanti tuh di harddisk kita ada yang namanya folder aset, ada yang namanya folder scene. Nah, mari kita lihat ya. Nah, silakan teman-teman kembali ke hub dulu. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa project panel itu berhubungan dengan area penyimpanan di harddisk fisik ya, fisik harddisk di komputer kita gitu ya. Nah, tadi kan saya menyimpan project bernama video introduction itu di sini ya,
di Drive E, lalu Unity Lab, multimedia dan projectnya bernama video introduction gitu ya. Dan ini sebetulnya bisa kita cek ya ke ke Windows Explorer gitu kalau menggunakan Windows. Tadi kan di E ya, lalu Unity Lab, ini Unity Lab. Lalu tadi apa multimedia ya? Kita cari di sini multimedia dan di situ ada video introduction dan di dalamnya nanti ada aset gitu ya. Aset, di dalam aset ada apa lagi tadi? Ada scene. Di dalam scene ada dua buah scene gitu ya. Ada level satu dan sample scene. Persis sama dengan yang di sini gitu ya. Aset, ada scene. Nah, itu. Jadi nanti pun semua file yang kita tambahkan di sini itu akan terupdate juga di hard disk kita ya. Jadi jangan sampai nanti kita ngapus-ngapus file di hard disk kita padahal itu adalah file-file yang dibutuhkan di Unity 3D nanti rusak jadinya Unity 3D-nya gitu ya. Nah, itu project panel ya, teman-teman. Bagian berikutnya adalah object inspector. Nah, inspektor ini digunakan untuk mengatur parameter dari sebuah objek ya, teman-teman. Dari objek yang terpilih. Misalkan di sini saya memilih objek kamera, main kamera. Maka informasi yang muncul di sini adalah parameter-parameter yang berkenaan dengan main kamera gitu ya. Sehingga apapun yang kita rubah-rubah di sini itu akan berdampak ke objek main kameranya. Misalkan kita beralih ke objek yang lain yaitu directional light gitu ya. Maka informasi yang tampil di sini adalah informasi yang berkenaan dengan directional light dan pengaturan-pengaturannya itu pun berkaitan dengan directional lighting, pencahayaan. Sehingga pasti parameternya beda-beda. Ya kadang beda-beda, ada yang sama, ada yang beda gitu ya. Kayak directional light dia mempunyai properti bernama light, tapi main kamera nggak ada gitu ya. Begitupun sebaliknya, main kamera memiliki properti bernama kamera, pengaturan dari culling mask-nya, lalu pengaturan dari uh, field of view-nya gitu. Tapi di directional light nggak ada pengaturan seperti itu ya. Karena ini adalah cahaya dan ini adalah kamera gitu ya. Lalu cube. Nah, kita bisa melihat di sini. Cube juga memiliki parameter-parameter yang berbeda. Ada mesh renderer, ya di light itu nggak ada dan seterusnya. Ya. Oke, saya rasa itu ya penjelasan tentang user interface. Nanti hal-hal yang lain bisa kita pelajari sambil jalan aja ketika kita memang sudah menggunakan fitur tersebut. Nah, pembahasan berikutnya kita akan mempelajari tentang konsep game object. Ya, konsep game object di Unity 3D tentunya ya. Nah, teman-teman, Unity 3D ini sebenarnya aplikasi yang dikembangkan ya, dikhususkan untuk memudahkan kita dalam mengembangkan aplikasi game gitu ya, game. Namun demikian bukan berarti Unity 3D tidak bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang non game, misalkan multimedia, media pembelajaran, ataupun misalkan simulasi gitu atau bahkan sekedar apa namanya untuk presentasi itu juga bisa ya teman-teman. Nah sehingga ketika kita menggunakan Unity 3D itu ada istilah-istilah yang memang digunakan di terminologi pengembangan aplikasi game seperti tadi game object gitu. Nah sedikit banyak tentunya kita harus paham nih apa itu game object gitu ya teman-teman. Oke, apa itu game object? Game object adalah prinsipnya segala sesuatu ya aset yang kita libatkan dalam pengembangan aplikasi kita ya, yang bisa terlihat secara uh, visual maupun non visual gitu ya, seperti main kamera gitu ya. Itu adalah game object karena dia ada di hierarchy panel kita. Directional light juga game object, cube juga adalah game object. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan kamera ada di menu sini game object ya teman-teman. Kita bisa cari 3D object. Nah ini kamera ya. Lalu light, light juga di sini, ada di game object juga ya. Begitupun yang lain. Jadi prinsipnya game object adalah semua objek yang memang kita gunakan dalam mengembangkan aplikasi game gitu ya. Yang dia berdiri sendiri gitu ya. Ya jadi segala sesuatu yang kita letakkan di scene view kita, di scene kita gitu ya. Itu adalah game object.
Ya, kita mungkin di awal-awal pertemuan kita bisa kita sederhanakan pengertian game object itu seperti itu. Nah, game object bisa kita tambahkan melalui sini ya, game object atau ataupun dengan cara mengimport aset yang kita dapatkan di eksternal ya. Bisa juga kita dapat lakukan seperti itu. Jadi nggak mesti game object itu harus kita tambahkan lewat sini ya. Kita bisa juga menggunakan game object yang bersumber dari aset eksternal gitu, eksternal aset gitu ya. Oke, baik. Setelah kita memahami konsep game object, materi berikutnya atau topik berikutnya kita akan belajar tentang viewport. Prinsipnya viewport adalah di sini kita akan mempelajari bagaimana sih kita bisa mengatur sudut pandang kita terhadap objek ya teman-teman. Kadang-kadang kan kita perlu menyesuaikan sudut pandang kita terhadap objek. Ini sering harus kita lakukan ya karena ketika kita bekerja dengan 3D objects atau 3D environment, maka kita akan sangat sering ingin melihat misalkan berpindah-pindah sisi gitu ya. Misalkan tadinya kita melihat di sisi eh, depan gitu. Kadang-kadang kita ingin melihat objek itu dari sisi samping atau dari sisi atas. Nah, inilah yang akan kita pelajari bagaimana kita bisa mengatur sudut pandang kita terhadap objek di berbagai macam sisi. Oke, baik ya, kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengatur viewport, teman-teman ya. Nah, untuk bisa mempraktekkan pengaturan viewport, ada baiknya kita jangan menggunakan cube ini ya, teman-teman, karena cube ini kan bentuknya hampir dari semua sisi itu penampakannya sama, jadi kita akan sedikit eh, kurang realistis gitu ya, atau kesulitan dalam membedakan sisi-sisinya gitu karena bentuknya sama. Nah, ada baiknya kita akan menggunakan objek yang lain dan kali ini kita akan menggunakan objek yang sudah disiapkan nih dengan cara mengimport package ya. Sekalian kita belajar bagaimana cara mengimport package. Nah, oke langsung saja nanti package-nya ini bisa teman-teman download di link yang ada di deskripsi video tutorial ini ya. Oke, silakan diikuti tahapan-tahapannya itu tekan menu aset di sini ya teman-teman. Lalu teman-teman pilih import package, custom package. Lalu teman-teman memilih kali ini bernama Rio Karakter. Nanti Rio Karakter ini bisa teman-teman dapatkan dengan cara mendownload di link yang ada di deskripsi video ya. Lalu nanti setelah di-download arahkan ke tempat downloadannya gitu ya. Pan? Nah, ini pastikan semuanya dalam keadaan terpilih ya atau tekan tombol all, lalu tekan tombol import. Nah, jika proses importnya berhasil, teman-teman akan mendapatkan satu buah folder bernama Rio Karakter ya di mana di dalamnya itu terdapat beberapa subfolder yaitu animation, ada model dan ada prefab ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan uh, objek yang bukan objek ya. Kita akan menggunakan yang ada di dalam folder prefab ini ada sebuah prefab bernama Rio. Nah, silakan teman-teman klik Rio ini, prefab Rio ini, lalu teman-teman drag ke area scene view. Nah, ini ya. Bisa ke scene view atau teman-teman drag ke hierarchy panel juga boleh ya. Nah, eh teman-teman bisa lihat ya dengan cara double klik di sini, double klik ini ya. Ada sebuah objek baru bernama Rio ya yang akan kita gunakan sebagai karakter nanti di game-game atau video tutorial berikutnya. Kita akan membuat sebuah aplikasi media pembelajaran ya di dalam media pembelajaran ini ada karakter yang akan kita gunakan sebagai agent gitu ya. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengatur sudut pandang kita terhadap objek. Nah, ada beberapa cara ya teman-teman yaitu viewport. Kita bisa memilih viewport di sini ya, klik kanan ada beberapa pilihan viewport. Misalkan kita pilih di bagian gizmo ini ya, yang X, Y, Z ini teman-teman klik bagian tengahnya lalu klik kanan. Kalau kita tekan top, maka kita akan melihat objek di sisi atas top gitu ya. Kalau kita tekan
right, maka dari sisi kanan, kita tekan back dari sisi belakang, kita tekan left dari sisi sebelah kiri, dan seterusnya. Saja memilih ini, memilih mengatur viewport dengan cara memilih melalui gizmo ini, itu ada beberapa keuntungan dan kekurangan ya teman-teman. Keuntungannya kita akan mendapatkan view yang tepat. Kalau misalkan kita pilih top ya tetap tepat di atas gitu ya. Kalau frontnya tepat dari depan, kalau back ya tepat dari belakang gitu. Nah, tapi kekurangannya kita akan kesulitan mengatur jika kita menginginkan agak-agak nyamping atau bagaimana gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari teknik yang lain, yaitu dengan mengatur sudut pandang kita. Silakan teman-teman tekan tombol Alt di keyboard gitu ya. Lalu sambil menekan klik kiri mouse, jadi dua-duanya ditekan ya. Alt kiri keyboard ditekan sambil ditahan, klik kiri mouse ditekan sambil ditahan, lalu silakan digerakkan kanan kiri. Gerakan ke sambil ditekan ya, lalu mouse-nya dilepas ya. Tekan lepas gitu sambil digerakkan ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Nah, ini prinsipnya cara seperti ini, yaitu dengan cara menekan tombol Alt dan klik kiri mouse itu adalah mengatur sudut pandang kita terhadap objek dengan cara merotasi gitu ya. Sekali lagi, ini yang berputar itu bukan objeknya ya, tapi sudut pandang kita terhadap objek. Sekali lagi, kita belum belajar bagaimana cara mengatur merotasi objek, belum ya. Kita sedang belajar bagaimana mengatur sudut pandang kita terhadap objek. Jadi, tekan tombol Alt di keyboard sambil menggeser dengan cara mengklik kiri mouse ya, Alt di keyboard, klik kiri mouse sambil diatur mouse-nya digeserkan kanan kiri atas bawah gitu. Nah, silakan teman-teman membiasakan eh, ini ya, membiasakan mengatur sudut pandang viewport menggunakan teknik rotasi seperti ini. Klik kiri mouse, tekan keyboard Alt keyboard sambil ditahan dan klik kiri mouse dan sambil klik kiri mouse-nya itu digeser-geser ya, baik itu ke kanan, ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Jadi ketika menggesernya sambil ditahan kliknya gitu ya. Oke, ya itu eh cara mengatur sudut pandang kita terhadap objek dengan cara merotasi. Sekali lagi, tekan Alt tombol Alt pada keyboard sambil ditahan, lalu klik kiri mouse sambil ditahan. Dalam keadaan ditahan ini kita gerakan mouse-nya ke arah mana kita ingin melihatnya gitu ya teman-teman. Kalau mouse-nya dilepas berarti kita sudah tidak akan bisa menggerakkannya lagi. Kalau ingin menggerakkannya lagi tekan lagi ya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang pertama ketika kita ingin mengatur sudut pandang kita terhadap objek. Lalu ada kalanya kita ingin mengaturnya bukan dengan cara merotasi tapi sliding gitu ya, slide kanan kiri atas bawah gitu ya. Nah, itu dengan cara menekan dan sambil menahan klik tombol mouse yang tengah ya teman-teman. Mouse itu ada tiga ya. Klik yang tengah sambil ditahan, lalu geser kanan kiri atas bawah. Nah, silakan dicoba. Nah, itu mengatur sudut pandang kita terhadap objek dengan cara slide ya, slide kanan, slide kiri, sliding gitu ya, bukan merotasi. Nah, silakan teman-teman gabungkan dua teknik tadi dalam mengatur sudut pandang kita terhadap objek ya. Kadang-kadang kita mengatur sudut pandang kita terhadap objek itu kadang-kadang di rotasi, kadang-kadang sliding ya gitu ya. Nah, silakan dibiasakan. Lalu yang ketiga adalah mengatur sudut pandang objek dengan cara men-zoom in dan zoom out. Dengan cara scrolling scrolling tombol tengah mouse ya. Nah, dengan mengkombinasikan kemampuan kita tiga teknik tadi ya, rotasi, sliding dan zoom in zoom out, maka kita akan mudah memposisikan sudut pandang kita terhadap objek ya. Kalau kejauhan ya kita zoom, kalau kedekatan ya kita jauhkan, ya zoom out. Lalu jika sudut pandang kita tidak kurang ke sebelah kiri, kita geser sebelah kiri. Ingin melihat bagian depannya kita rotasi seperti itu ya. Dan kalau ingin fokus terhadap objek ya, double klik objeknya. Ini double klik objeknya, lalu kita bisa merotasi dengan mudah. Nah, silakan dibiasakan ya. Memang ini perlu pembiasaan ya pada awalnya.
Semakin sering teman-teman berlatih, teman-teman akan semakin terbiasa gitu ya. Oke, itu tadi teknik mengatur sudut pandang kita atau viewport sudut pandang terhadap objek. Nah, materi berikutnya atau topik berikutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bisa memanipulasi objek ya. Memanipulasi itu tadi ya. Bagaimana kita bisa menggerakkan objek dari satu posisi ke posisi lain, memindahkan objek dari satu posisi ke posisi lain, merotasi objek atau melakukan penskalaan gitu ya. Oke deh teman-teman. Kalau tadi yang kita atur adalah sudut pandang kita. Nah, kalau sekarang yang ingin kita atur adalah objeknya ya. Nah, sekarang mari kita riset dulu objek kita, pastikan Rio ini dalam keadaan terpilih, klik Rio-nya. Lalu silakan di reset ya. Eh, setelah di reset dia masuk ke dalam kubus malahan. Jadi untuk saat ini coba teman-teman klik kubusnya ya, lalu silakan di uncheck bagian sini ya. Hal ini akan membuat kubusnya itu akan hilang dari atau tidak terlihat dari tidak aktif ya dari scene view kita gitu ya. Jika ingin kita aktifkan kembali tinggal dicentang lagi. Ya. Saat ini kita ingin fokuskan kepada karakter Rio kita gitu ya. Nah, klik lagi Rio-nya. Nah, sekarang kita ingin mengatur atau memanipulasi objek dengan teknik yang pertama yaitu menggerakkan objek dari satu posisi ke posisi lain. Nah, untuk menggerakkan objek, di sini teman-teman bisa lihat ya, tools yang kita gunakan itu yang ini ya, teman-teman. Ini, yang tanda ini, yang kedua nih ya. Nah, kita bisa menggerakkan objek dari beberapa macam eh, apa namanya ini? Sumbu ya, baik itu sumbu X yang warna merah, Z yang warna biru ataupun kuning kehijauan ini sumbu Y gitu ya. Jika kita tarik pada sumbu Z, maka objeknya bisa kita pindah-pindahkan searah dengan sumbu Z. Ya. Nah, jika kita ingin memindahkan objek searah sumbu X, maka kita perlu memindahkan sumbunya gitu. Jadi silakan diatur-atur saja sesuai dengan sumbunya. Itu cara memindahkan objek menggunakan tools yang ini ya teman-teman. Pastikan gizmonya bentuknya seperti ini. Nah, kalau ingin merotasi, kita bisa menggunakan eh, tools yang di bawahnya itu ya. Oh ya, sebentar. Ada yang terlewat ya. Untuk yang tangan ya, yang tangan ini tadi belum kita jelasin. Nah, yang tangan ini bisa kita gunakan untuk mengatur sudut pandang ya. Kita kembali lagi ke sudut pandang tuh ya. Ini. Sudut pandang kita tuh bisa juga kita atur menggunakan tangan ini. Ini seperti kalau menggunakan klik kiri di mouse, klik tengah di mouse gitu ya, mirip. Tapi kita juga bisa menggunakan ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke transformation tools ya, yang ini. Nah, untuk menggerakkan eh, objek, selain kita bisa menarik-nariknya dengan menggunakan sumbunya, kita juga bisa mengatur nilai di sini ya teman-teman. Di parameter position ya. Misalkan X-nya nih, X-nya kan yang ini, X yang merah ya. Bisa aja kita langsung berubah nilai X yang misalkan 10, kita buat 10 gitu. Nanti dia akan 10 satuan akan berpindah sebanyak 10 satuan. Kalau 100 ya dia akan pindah setelah 100 satuan terlalu jauh ya sampai nggak kelihatan. Kalau yang kita kembalikan silakan kembalikan lagi ke posisi 0 gitu. Ataupun Y-nya bisa teman-teman, Y-nya jadi 10 gitu ya, atau 1 atau 2 gitu ya bisa. Nah, atau kombinasi dari kedua nilai ini, Y-nya 1, X-nya 1 gitu ya. Dan seterusnya. Ya silakan dicoba-coba. Nah, kalau menggunakan gizmo, selain kita bisa hanya memindahkan di sudut atau di sumbu yang bersesuaian, kita juga bisa menggunakan gabungan. Kita ingin memindahkan gabungan antara sumbu Z dan sumbu X. Nah, ini bisa kita tarik-tariknya yang di sebelah sini ya, teman-teman. Pertemuan antara sumbu X dan sumbu Z. Seperti ini. Sorry. Nah, karena kita perlu menyesuaikan viewport kita dulu. Nah, ini ya. Ini pergerakan di sumbu
X dan Z. Terlihat yang ter-highlight itu sumbu kedua sumbu tuh, tapi sumbu Y-nya enggak. Kita juga bisa apa namanya? Memindahkan dia gabungan beberapa sumbu yang lain gitu ya. Seperti ini sumbu Y dan sumbu X gitu ya dan seterusnya. Jadi prinsipnya gabungan sumbu itu bisa kita gunakan atau semuanya gitu kita bisa ya. Ya. Nah, silakan dicoba-coba ya sampai mahir gitu ya. Sampai terbiasa maksud saya. Bagaimana cara memposisikan objek. Nah, yang berikutnya adalah rotasi ya. Berikutnya adalah rotasi. Bagaimana kita bisa merotasi objek dengan cara mendrag gini ya arah rotasinya. Baik itu rotasi di sumbu X, rotasi sumbu rotasi sumbu mana ini? Kita riset dulu ya. Kita menggunakan tools rotasi. Ya. Kalau kita yang kita tarik adalah hanya X-nya, dia berotasi di sumbu X gitu ya. Teman-teman bisa lihat perubahan nilainya di sini. X itu yang warna merah. Kalau kita ingin dia berotasi sumbu Y, maka sumbu Y ini yang warna hijau ya teman-teman. Nah itu. Nah itu ya. Kadang-kadang kita juga lebih mudah jika langsung menggunakan merubah nilai yang di sini ya. Nah itu. Kita bisa juga melakukan perubahan seperti itu. Ya dengan cara mengklik di Y ini, lalu kita tekan tahan mouse-nya, tekan klik kiri ya, lalu kita geser-geser, merotasi. Begitupun dengan sumbu Z ya. Oke, silakan dicoba-coba bagaimana cara merotasi objek, lalu kita reset kembali. Nah, teknik yang berikutnya memanipulasi dengan cara melakukan penskalaan. Ini tools berikutnya yang keempat ya, yang ini. Perhatikan bentuk gizmonya ya. Kalau untuk merubah posisi itu gizmonya ada lancip seperti ini. Kalau rotasi itu gizmonya kayak globe. Kalau skala itu gizmonya bentuknya nggak lancip ya. Nah, skala ini adalah untuk mengatur eh, perubahan nilai dari besar kecil dari objeknya. Misalkan kita ingin memperbesar objek searah sumbu Z. Nah, seperti itu. Searah sumbu X, searah sumbu Y. Ya, tapi kan nggak lazim ya. Biasanya kalau objek itu diperbesar agar mendapat, terutama karakter untuk mendapatkan perbesaran yang proporsional ya semuanya harus diupdate. Misalkan dua kalinya gitu ya. Nah, ini selain di sumbu X-nya, berarti sumbu Y-nya juga harus dua kalinya. Sumbu Z-nya juga harus dua kalinya. Dia jadi memperbesar dengan ukuran yang tetap proporsional. Kita riset lagi. Oke ya, itu adalah teknik memanipulasi objek. Nah, penggunaan tiga buah tools ini, baik itu transformasi, rotasi, maupun penskalaan atau pengaturan viewport, ini membutuhkan latihan, membutuhkan agar kita terbiasa ya dalam menggunakannya. Oke, setelah tadi kita bermain-main bagaimana kita bisa memanipulasi objek ya. Nah, sekarang kita akan fokus juga masih tentang bagaimana cara memanipulasi objek gitu. Tapi fokus kita bukan ke karakter, tapi ke main kamera nih teman-teman. Nah, tadi di awal pertemuan saya sudah singgung bahwa game view adalah tampilan di mana sesuai dengan sudut pandang kamera ya. Kalau kita lihat sekarang scene view-nya seperti ini nih teman-teman ya. Tapi game view-nya tuh beda tuh ya. Karena sudut pandang kamera adalah karena sudut pandang kamera berbeda dengan sudut pandang kita gitu kan ya. Nah, kadangkala ya kita menginginkan game view-nya itu kita rubah. Nah, berarti yang harus kita atur adalah sudut pandang kameranya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur sudut pandang kamera agar misalkan eh, tampilannya seperti ini gitu ya, atau tampilannya tidak terlalu jauh seperti ini. Nah, sekarang kita double klik main kameranya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini nih kameranya. Nah, itu ya. Ini kamera kita scroll ya. Pastikan ke arah ini ya, ke arah yang menggunakan tools yang transformation, bukan yang rotasi ataupun yang scale. Nah,
dengan kemampuan tadi ya kita mengatur sudut pandang terhadap kamera, silakan teman-teman rotasi ya sudut pandang kita biar terlihat nih. Ini sekarang kan terlihat jelas ya bahwa kamera itu sedang melihat ke arah Rio ya dari belakang. Oleh karena itulah game view-nya seperti ini gitu ya. Dan sangat jauh. Kalau kita ingin Rio-nya itu lebih terlihat lebih dekat, maka kameranya perlu dimajuin kan gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita geser. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan hasil bahwa em, game view-nya itu bisa terlebih lebih dekat ya, objek Rio-nya ini berarti sudut pandang kameranya ini yang harus kita dekatkan gitu kan ya. Jadi dengan lebih mendekatkan kamera ini, maka nanti nah seperti ini ya, di game view-nya pun akan terlihat Rio-nya lebih dekat ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin si kameranya itu melihat dari arah depan, dari mukanya Rio tuh kelihatan gitu. Tapi yang kita inginkan atur adalah kameranya, bukan Rio-nya kita putar gitu kan. Jadi kameranya yang harus menyesuaikan pergi ke arah depan lalu eh, melihat ke arah Rio gitu kan ya. Caranya bagaimana teman-teman? Nah, kita atur dulu ya. Ini kan kalau kita lihat dari top view, masih ingat bagaimana cara melihat dari viewport top gitu ya, klik kanan top. Nah, itu kan terlihat ya seperti ini. Ini kamera dan itu Rio gitu ya. Berarti kan agar si kamera bisa melihat wajahnya Rio, maka kameranya harus ada di depan sini kan? Ya, kita geser ke depan teman-teman. Tapi sekarang apa yang terjadi? Wah, Rio-nya malah nggak kelihatan gitu. Karena kameranya tetap melihat ke arah depan, tetapi melewati Rio gitu. Jadi Rio-nya nggak kelihatan. Apa yang harus dilakukan? Kameranya harus kita rotasi teman-teman ya. Nah, klik kameranya, jadi kita rotasi searah sumbu Y ini kan, yang jadi porosnya, bukan searah ya. Jadi kameranya akan kita rotasi dengan sumbu Y ini sebagai poros. Berarti kita putar sini sumbu Y ini milik kamera ya. Ini main kamera ini. Kita putar, nah itu sebanyak kurang lebih 180 derajat. Atau kita ketikin aja deh 180. Sekarang kalau kita lihat game view-nya, nah kita sudah bisa melihat wajahnya Rio ya. Oke, itu cara mengatur eh, sudut pandang kamera, menyesuaikan game view. Itu cara yang pertama. Jadi kameranya kita pindah-pindahkan secara manual. Sebetulnya ada cara yang lebih cepat gitu ya teman-teman daripada sedikit-sedikit gitu. Ini saya undo ya, Ctrl Z sampai ke posisi tadi, posisi di mana kamera masih membelakangi, masih melihat dari sisi belakangnya Rio gitu ya. Cara yang kedua seperti ini teman-teman, kita atur eh, viewport kita. Ya, jadi kita atur viewport kita tuh mau seperti apa gitu ya. Oke, sekarang fokuskan dulu ke Rio ya. Nah, kita atur sudut pandang kita. Jadi yang kita atur scene view-nya. Nah, lalu kita bisa menginstruksikan main kamera agar view-nya sesuai dengan scene view. Jadi game view sesuai dengan scene view. Bisa kita atur seperti itu. Caranya gimana? Ya setelah kita merasa scene view-nya ini sesuai gitu ya dengan cara menggunakan rotasi tadi ya. Alt, tekan tahan Alt pada keyboard lalu klik kiri pada mouse sambil diatur-atur rotasinya ataupun dengan teknik tekan tahan di tengah atau zoom in zoom out gitu, sampai posisinya seperti yang kita inginkan. Lalu kita ingin mengatur main kamera agar menyesuaikan dengan scene view. Caranya gimana? Klik objek yang ingin kita atur. Yang ingin kita atur apa objeknya? Yaitu main kamera kan? Klik main kameranya. Lalu pilih menu game object. Lalu align with view. Align with view. Nanti otomatis scene view akan sama dengan game view. Nah itu ya. Jadi ada dua cara ya teman-teman.
Cara yang pertama tadi gimana? Mengatur main kameranya secara manual, menggeser-geser, merotasi dan seterusnya. Yang kedua adalah yang kita atur adalah scene view-nya. Nanti kameranya kita instruksikan agar sesuai dengan scene view. Nah, berikutnya adalah exercise. Nah, di sini teman-teman diminta untuk melakukan eh, mengerjakan tugas ya, eh, yaitu menambahkan third person atau karakter ya ke dalam eh, scene view dan nanti itu hasilnya harus seperti ini. Nah, ini yang diinginkan tampilannya teman-teman. Jadi nanti ketika gamenya dijalankan ya, jalankan itu tampilannya seperti ini ya. Kalau belum dijalankan game view-nya seperti ini teman-teman. Kalau belum dijalankan ya game view-nya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman nanti ada yang bertanya cara menggerakkan animasinya itu gimana ya? Kan belum diajarin. Yes, objek yang teman-teman em, download ya, itu sudah ada animasinya. Jadi ketika nanti dijalankan itu sudah terlihat animasinya gitu. Jadi belum belum ada pengaturan animasi yang gimana-gimana juga gitu ya. Jadi memang topik tentang animasi itu akan kita pelajari di materi-materi berikutnya. Nah, jadi fokus teman-teman untuk latihan kali ini adalah membuat game view agar tampilannya seperti ini. Ada Rio-nya seperti ini ya, nanti ada tambahan lagi satu buah karakter bernama John. Nah, cara menambahkannya teman-teman tinggal download aja link yang ada di video deskripsi nanti ya. Jadi nanti ada dua buah link yang untuk mendownload Rio dan John gitu ya. Dan lalu teman-teman tambahkan tulisan namanya masing-masing kelas dan NIM-nya gitu ya. Agar ini sebagai bukti di screenshot lalu hasil screenshotnya dikirim ke Google Form yang akan saya sampaikan nanti di kelas gitu ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengerjakan tugas dan bisa menampilkan game view seperti yang diinginkan. Jadi game view-nya tuh tampak agak miring ke kiri gini ya teman-teman. Ya. Perspektifnya seperti ini gitu ya. Nah, silakan pause video ini lalu teman-teman silakan mengerjakan. Kalau nanti teman-teman kesulitan, ya silakan lihat solusinya. Solusinya juga akan kita bahas di dalam video ini ya. Tapi saya harap sih teman-teman tidak langsung melihat solusinya ya. Mencoba dulu sendiri, lalu di hasil pekerjaannya disamakan dengan solusinya. Atau misalkan memang terpaksa eh, belum bisa ya baru nanti lihat solusinya gitu ya. Oke ya, mungkin seperti itu. Nah, silakan dicoba latihannya. Selamat mengerjakan. Oke, sekarang tiba saatnya kita menjelaskan tentang solusi dari exercise tadi yang saya sampaikan. Mari kita lakukan bersama-sama atau saya yakin teman-teman berapa mungkin ada yang sudah mencoba ya. Nah, bagi yang kesulitan, nah, tolong lihat solusi ini ya. Jadi, pertama kita tentu menyediakan atau menyiapkan terlebih dahulu floor-nya atau lantainya. Ya. Nah, teman-teman masih ingat kita punya sebuah cube di sini ya, teman-teman. Yang tadinya itu ada, lalu kita nonaktifkan, sekarang kita aktifkan kembali cube-nya. Dan cube ini akan kita jadikan sebagai floor atau lantai. Nah, sekarang kita bisa ubah namanya daripada menggunakan istilah cube, default namanya kan cube ini ya, kita ganti menjadi lantai atau floor gitu ya. Nah, lantai ini kita atur teman-teman, kita geser ke bawah gini ya. Biar seolah-olah Rio itu ada di atas lantai gitu ya. Silakan diatur. Sambil menyesuaikan dengan viewport ya. Nah, lalu lantai ini kan nggak kayak gini. Lantai itu lebar gitu ya. Tapi tingginya terlalu tinggi. Jadi kita lakukan penskalaan. Tingginya kita kurangi. Tinggi itu yang mana? Y ya kan. Kita kurangi misalkan seperti itu 0,2 ya. Nah, tinggal X dan Z-nya kita perlebar 30,
Misalkan ya, Z-nya pun 30. Nah, kita bisa lihat sekarang Rio sudah berdiri di atas lantai. Kita klik Rio-nya, kita eh, posisikan Rio-nya di sini. Untuk lantainya kita atur agar posisinya itu 0,0 deh misalkan ya. Nah, itu ya. Jadi Rio-nya yang kita atur. Jadi lantainya 0000 gini, pusat gitu ya. Rio-nya yang kita agak tarik ke atas. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal kita siapkan objek tadi si John ya, yang saya sampaikan di awal. Dan John ini package yang teman-teman bisa unduh di link deskripsi yang ada di video pembelajaran ini ya. Nah, sekarang mari kita import John ya. Dengan cara yang sama seperti tadi ya, asset, lalu import package, custom package. Kita pilih di sini John karakter. Ini pastikan semuanya terpilih all, lalu import. Nah, ini John ya. Seperti sama seperti yang tadi, kita ambil prefab-nya. Kalau kita letakkan ke scene view prefab-nya, kita bisa lihat sekarang sudah ada dua, John dan Rio. Nah, kalau tadi di demo awal tadi teman-teman bisa lihat bahwa John ini harusnya lebih besar ya, jauh lebih besar daripada Rio gitu ya. Karena Rio ini anak-anak dan John ini adalah orang dewasa, maka John agar lebih besar dari Rio bisa kita skalakan ya, skalakan 1,5 kalinya gitu ya. Untuk semuanya harus kita tambahkan 1,5 gitu ya. 1,5. Nah, ini seperti ini ya. Oke, atau misalkan terlalu teman-teman merasa itu terlalu tinggi, ya kita kecilkan ya sedikit demi sedikit sampai kita mendapatkan em, yang kita inginkan ya. Anggaplah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini pencahayaannya memang dari arah sebelah sini ya. Kita bisa atur nih pencahayaannya teman-teman dengan lighting di sini kita klik ya. Kita bisa lihat arahnya light itu memang membelakangi Rio ya atau objek yang lainnya gitu. Sehingga kita bisa atur posisi dari light itu. Coba kita rotasikan. Nah, itu ya. Nah, kita rotasi seperti ini agar nah, tuh, John dan Rio itu mukanya lebih cerah gitu ya, karena menghadap cahaya. Kalau tadi kan membelakangi cahaya gitu ya, jadi nggak jelas. Nah, seperti ini. Dan yang tadi diinginkan itu kameranya miring ya, seperti ini. Nah, sekarang kita ingin game view-nya nggak seperti ini kan? Kita ingin game view-nya seperti scene view ini, gitu kan ya. Caranya gimana? Main kamera, lalu game object, align with view. Kita di jalankan game view seperti ini. Sekarang mari kita play Unity editornya. Ya, kita play. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, objeknya itu gerak. Ya, memang objeknya secara default sudah ada animasinya. Mari kita sekarang lihat eh, tentang animasi ya. Kita stop dulu, jangan lupa di stop ya. Lalu kita lihat nih animasi apa aja sih yang ada di objek-objek ini. Kita klik Rio sekarang. Rio itu ada animasi ini teman-teman. Jumping, running, strong gesture, swing, dancing, walking, dan breathing. Ya. Lalu kalau John juga ada beberapa yang ditawarkan.
Nah, sekarang mari kita pilih untuk Rio ya. Jadi, kenapa tadi Rio kalau kita jalankan ya, kita jalankan sekali lagi ya. Kenapa objek-objek ini sudah menampilkan pergerakan ya? Karena kalau kita lihat di sini di Rio ya, dia itu sudah memanggil default animasinya bernama breathing idle ya. Sedangkan untuk John juga memanggil default animasinya yaitu bernama happy idle gitu ya. Nah, kita bisa ubah teman-teman. Misalkan Rio ini memiliki animasi yang swing dancing gitu ya. Mari kita panggil swing dancingnya dengan cara bagaimana? Yang merubah default animasinya jangan breathing tapi swing dancing. Caranya gimana? Nah, teman-teman lihat di sini di bagian project panel ini untuk Rio karakter dia punya beberapa macam animation di sini ya. Nah, cari yang swing dancing. Diklik, lalu teman-teman bisa melihat yang seperti ini ya. Kita klik, kalau kita drag jadikan default animasinya. Sekarang kita jalankan. Apakah animasinya sudah berubah? Nah, itu ya, kita bisa lihat Rio sudah melakukan animasi swing dancing. Ya. Nah, sekarang kenapa kita tidak merubah juga animasinya John ya? Kita ubah John-nya. John itu punya animasi apa aja sih gitu. Kita coba lihat ya ada waving, waving tuh ya kayak melambai tangan gitu ya. Lalu pointing. Coba kita waving deh ya. John. Lalu kita carinya jangan yang Rio ya. Ini kita minimize. Yang carinya yang John. Lalu animation. Carinya yang waving. Ini waving. Nah, ini waving kita jadikan sebagai default animasinya. Sekarang kita jalankan. Nah, itu ya teman-teman kita bisa melihat John sedang melambai tangan dan Rio sedang dancing. Jadi dua karakter ini akan kita jadikan sebagai agent nanti di pengembangan aplikasi multimedia pembelajaran ya. Sekalian ini saya perkenalkan dua karakter ini. Oke, itu pembahasannya ya teman-teman. Kita stop. Jangan lupa disimpan eh projectnya ya, save. Oke, dan exercise berikutnya adalah menampilkan tulisan ya. Jadi teman-teman tambahkan lagi sebuah cube. Silakan tambahkan sebuah cube dengan cara menambahkan game object seperti yang sudah-sudah ya. Di sini game object lalu 3D object cube. Ini kita letakkan di belakangnya sini. Lalu bisa kita atur nih teman-teman dengan penskalaan tadi yang sudah kita pelajari ya. Di cube ini kita skalakan seperti ini. Lalu kita buat agak tinggi sedikit. Kalau kita posisikan seperti ini. Kita agak belakangin gitu ya. Dan untuk menampilkan tulisan 3D bisa kita akses di sini ya teman-teman. 3D object ya, tulisan 3D. 3D object, lalu tag Mesh Pro. Nanti kalau teman-teman dapatkan tampilan update ya silahkan langsung aja di-update ya. Biasanya kalau baru pertama kali minta ada tulisan update. Nah, silahkan pilih update yang paling atas itu ya. Nah, ini akan muncul bernama teks TMP ya, lalu teman-teman bisa sesuaikan. Nah, ini tulisannya. Nah, ini kan kayak kebalik gitu ya. Nah, itu pengaturannya bisa di sini teman-teman. Color itu bisa kita ubah warnanya. Dan tulisannya ini kebalik ya. Berarti kita perlu melakukan pengaturan.
Nah, kalau kita lihat tulisan ini kan terbalik ya. Ini kan tulisannya sampel ya, sampel teks. Nah, ini perlu kita rotasi berarti teman-teman ya. Cara merotasinya gimana? Di sini ada pilihan rotation. Di bagian rectangle transform ini ada namanya rotation. Nah, teman-teman silakan rotasi 180. Nah, itu ya. Nah, tinggal disesuaikan di sini ya, teman-teman. Misalkan namanya, lalu kelasnya. Misalkan kelasnya ya disesuaikan teknik informatika, P berapa atau gimana ya, yang lengkap. Misalkan RPL, eh, RPL P1 misalkan. Ya. Lalu NIM ya, misalkan seperti itu ya teman-teman. Dan kita ingin tulisannya itu tidak sebesar ini ya. Oh, sorry. Tulisannya tidak sebesar ini karena kan kita ingin eh, dia itu nah ada di seperti di tembok gitu ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, kita coba cek di sini adakah pengaturan font size. Nah, ini ada ya teman-teman. Silakan diatur font size-nya. Nah, lalu kita pilih yang tengah. Nah, seperti ini. Oke ya, kita lihat apakah dia sudah dia belum nempel di tembok nih ya. Coba kita atur sedikit. Nah, soal ya. Lalu kita jalankan sekarang. Nah, itu ya. Tapi tulisannya jadi tidak terlalu terlihat ya. Eh, yang berarti tinggal kita atur lagi kameranya teman-teman jadi seperti ini. Nah, oke. Lalu kita atur lagi kameranya. Game object align with view. Sekarang kita jalankan. Nah, itu ya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman. Videonya sudah terlalu atau sudah cukup panjang sehingga saya akan akhiri pembelajaran kita yang pertama ini tentang bagaimana mengembangkan multimedia aplikasi menggunakan Unity 3D. Kita akan terus update video tutorial ini sehingga nanti pada akhirnya kita bisa mengembangkan aplikasi media pembelajaran ya menggunakan Unity 3D ya. Ini mengembangkan media pembelajaran sambil bermain gitu ya. Jadi nanti pembelajarannya sambil ada kayak adventure, petualangan kayak gitu. Di mana Rio dan John ini sebagai agentnya ya. Mudah-mudahan ini menarik ya. Eh, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.